Orang ada yang enak buat dicurhatin, ada yang enggak. Penyebabnya adalah karena orang itu punya elemen-elemen tertentu. Kenapa orang bisa jadi nyaman cerita sama dia? Biasanya orang-orang yang enak buat dicurhatin punya kecerdasan emosional yang sudah matang. Jadi dia bisa untuk berempati, mampu menyelami atau mengerti perasaan orang lain. Sudah tahu harus bersikap bagaimana ketika ada orang yang curhat sama dia. Karena kemampuan empatinya tersebut, maka dia bisa mendengarkan tanpa lalai atau tanpa lengah. Artinya bisa fokus mendengarkan tanpa menyela. Tidak kemudian membandingkan ceritanya dengan cerita dia. Tidak meng-cut atau memotong curhatan teman dengan kemudian menyalahkan atau langsung menasehati. Orang-orang yang enak buat dicurhatin biasanya sudah ngerti kebutuhan yang curhat itu apa. Apakah harus didengarkan saja? Apakah harus dikasih nasihat? Apa harus dikasih support? Apa harus dikasih pelukan sebagai support? Hal ini tentu saja disesuaikan dengan fase-fase orang yang sedang curhat. Fase-fase orang curhat biasanya ada 4. Fase terluka, fase menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga adalah fase mulai menerima data-data atau bukti-bukti tentang masalah-masalah dia. Dan yang keempat adalah fase menerima, mulai bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Nah, orang yang enak buat dicurhatin sudah mengerti fase-fase ini, sehingga dia tahu kapan harus memberi saran, kapan harus mendengarkan saja, atau kapan harus memberikan support. Orang-orang seperti ini juga bisa lihat ini yang curhat ke dia orangnya kuat atau enggak. Orang yang curhat ada yang kuat, ada yang enggak. Misalkan seseorang yang single parents, single fighter, pekerja keras, pejuang untuk kehidupannya, mendapatkan masalah lalu curhat ke kita, maka si penerima curhat ini udah tahu orang seperti ini tidak perlu diberi saran, hanya perlu didengarkan saja. Karena dia percaya orang ini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Hanya dia ingin buang segala emosi yang tidak enak di dalam perasaannya dengan segala ekspresinya. Bisa dengan menangis, bisa dengan marah-marah, atau malah ketawa-ketawa. Karena dia sudah yakin atau percaya akan kemampuan si pencurhat ini, maka fungsi dia di situ hanyalah untuk menguatkan, memberikan support. Tapi ada juga orang yang ringkih, yang rapuh, yang memang selalu kebingungan, tidak tahu banyak hal, don't know what to do terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Maka ketika dia mendapatkan masalah, datang curhat kepada kita, maka kita memang harus memberi sebuah saran atau sebuah tindakan. Karena orang seperti ini memang harus diberitahu dan harus dibimbing supaya tidak tambah kemana-mana. Orang yang enak buat dicurhatin juga bukan orang yang diam begitu saja. Karena dia menyimak, maka dia tahu bahwa cerita orang ini apakah masih di dalam batas-batas wajar, atau sudah mulai melenceng, atau mulai sudah jauh keterlaluan. Maka di situ dia harus masuk untuk memberitahu posisi orang ini sudah melenceng sejauh apa, harus balik laginya caranya seperti apa. Cukup seperti itu, tidak perlu mendikte. Karena setiap orang punya self-healing, kemampuan untuk membenahi dirinya sendiri dengan caranya masing-masing. Hanya saja orang yang sedang punya masalah tidak bisa melihat dirinya dan masalahnya secara jernih karena dia berada di dalam lingkaran. Tetapi orang yang di luar lingkaran akan bisa melihat dengan jelas bagaimana posisinya, apa yang sedang terjadi pada dirinya, dan apa yang harus dilakukan. Orang yang enak dicurhati biasanya curhatannya tidak merupakan masalah bagi dia, karena apa yang diceritakan oleh orang lain tidak akan masuk ke dalam kehidupannya, tidak akan dia telan atau mempengaruhi kehidupannya, tetapi akan diarsipkan. Dan arsip itu akan dibuka ketika orang yang curhat ini melanjutkan ceritanya. Jadi ketika ada orang yang curhat masih di seputar itu terus ceritanya, orang ini tidak akan masalah karena hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Keberhasilan seorang penerima curhat adalah ketika yang curhat sama kita sudah bisa menceritakan segalanya tanpa ada rahasia. Artinya sudah sangat nyaman dan percaya. Elemen-elemen yang dimiliki oleh orang-orang yang enak buat dicurhatin akan lebih baik bila dikunci, diakhiri dengan satu elemen lagi, yaitu
silent. Artinya semua yang dibicarakan kemudian dilupakan atau diarsipkan tadi, supaya tidak diceritakan lagi kepada orang lain. Karena menjadi posisi orang yang dicurhatin itu adalah posisi yang sudah sangat bagus. Menjadi tempat yang nyaman bagi orang untuk bercerita adalah sebuah kegiatan yang sangat bagus. Maka jangan merusak hal itu dengan menceritakan kembali kepada orang lain. Jadi jangan menodai hal itu, menodai kepercayaan orang lain dengan menceritakan cerita-cerita mereka kepada orang lain. Kepo Channel. Oke.